akan mempresentasikan materi yang berjudul seperti di bawah ini. Pengertian dari manajemen. Manajemen itu yakni kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam mencapai sebuah tujuan. Manajemen itu adalah suatu proses di mana bisa atau merencanakan dari planning, organizing, activating, dan controlling. Di mana manajemen itu dari suatu program yang tidak ada menjadi ada, dan fungsi dari manajemen itu sendiri adalah untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan dari awal. Sedangkan organisasi pendidikan itu yaitu suatu sistem di mana sistem sosial yang perlu dikoordinasi, dalam arti perlu manajemen. Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan tentang materi kepemimpinan pendidikan Islam. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan kepemimpinan, manajemen dan organisasi pendidikan. Berbicara tentang hubungan, maka kaitannya sangat erat sekali terkait dengan manajemen, kepemimpinan dan organisasi pendidikan. Pemimpin adalah orang yang berusaha memberikan pengaruh terhadap sumber daya yang ada, dan manajemen membutuhkan manajemen yang baik agar bagaimana organisasi pendidikan itu berjalan dengan sesuatu yang ingin dicapai oleh seorang pemimpin tersebut. Maka satu kesatuan yang tidak bisa dihindarkan antara manajemen, kepemimpinan, dan yang akan dituju efektif dan efisien terhadap organisasi pendidikan. Maka kalau salah satu daripada manajemen yang kurang baik, maka pemimpin untuk memimpin organisasi pendidikan maka kurang sesuai dengan apa yang akan diharapkan. Maka dari itu pemimpin yang baik memiliki manajemen yang baik agar bagaimana pendidikan Islam itu menjadi lebih baik. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang peranan manajer dalam praktek POAJ. Nah, di sini peranan manajer dalam praktek POAJ itu ada 3, yakni sebagai penentu arah, dan sebagai juru bicara, dan yang terakhir adalah sebagai pelatih. Jadi di sini peran yang pertama adalah penentu arah. Nah, peran penentu arah ini adalah di mana seorang pemimpin mampu memberi arahan kepada suatu lembaga agar bisa mencapai suatu visi dan misi dalam organisasi tersebut. Untuk yang kedua yakni peran juru bicara. Nah, di sini pemimpin mampu menjadi negosiator dan pembentuk eksternal maupun internal. Nah, untuk yang terakhir yakni sebagai pelatih. Nah, di sini pemimpin itu harus memberitahu orang lain tentang realitas saat ini, apa visinya atau kemana tujuannya, bagaimana merealisasikannya. Baik, saya di sini sebagai pembicara keempat akan mempresentasikan mengenai peran kepemimpinan dalam perilaku organisasi pendidikan. Nah, di sini ada 3 peran kepemimpinan dalam perilaku organisasi pendidikan. Untuk yang pertama adalah peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi di sini seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan terhadap perilaku organisasi yang telah dilakukan oleh para pekerjanya. Jadi, semisal di dalam suatu lembaga pendidikan nanti ada seorang karyawan yang telah melakukan kesalahan, maka seorang pemimpin di sana berkewajiban untuk menjadi peran sebagai pengambil keputusan. Untuk peran kepemimpinan yang kedua adalah kepemimpinan ini sebagai peran sebagai interpersonal. Artinya interpersonal di sini pemimpin di sini berperan sebagai pengawas ataupun pemantau bagi karyawannya. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh bawahannya atau unit organisasi dalam suatu lembaga pendidikan tersebut harus diawasi oleh kepemimpinan. Untuk peran kepemimpinan
peran informasi. Maksudnya di sini adalah pemimpin itu harus menguasai segala informasi, baik datangnya dari internal maupun eksternal, dan segala informasi itu harus disebarkan kepada semua warga di lembaga pendidikan, agar bagaimana? Agar semua kebijakan serta keputusan mampu diterima dan sudah diketahui oleh para warga sekolah. Baik, di sini saya sebagai pemateri keempat yang mana menjelaskan mengenai posisi kepemimpinan dalam kekuasaan dan otoritas. Nah, sebelum pertama kali kita menjelaskan mengenai posisi kepemimpinan dalam kekuasaan. Nah, posisi kepemimpinan dalam kekuasaan ini dapat dianggap sebagai hal potensi dari adanya sebuah pengaruh. Dengan istilah potensi tersebut, posisi kepemimpinan kekuasaan tersebut dapat muncul atau tidak munculnya diterapkan. Jadi, apabila seseorang itu memanfaatkan pengaruhnya, maka posisi kepemimpinan tersebut dalam kekuasaan itu muncul. Otoritas itu adalah bentuk khusus dari kekuasaan yang sudah melekat langsung dari jabatan yang diduduki oleh seorang pemimpin. Jadi otoritas ini kekuasaan yang sudah dilegalisasikan atau disahkan oleh aturan formal yang ada dalam organisasi. Dengan itu, seorang pemimpin itu berhak memerintahkan bawahannya untuk menjalankan tugas apapun itu sesuai dengan yang diinginkan dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Saya Syarifatul